Oke, Samsung Galaxy A14 LTE, gimana nih kualitasnya? Sebelumnya kita udah pernah bahas versi 5G-nya atau Galaxy A14 5G, yang mana itu adalah HP 2 jutaan 5G yang bagus banget. Dan kali ini kita akan bahas versi 4G-nya guys, atau versi LTE-nya, Galaxy A14 LTE. Ini lebih murah kalau dibandingkan dengan versi 5G-nya, soalnya ada selisih harga sekitar 600 ribuan, yang nantinya ngebuat HP ini jadi ngisi slot antara Galaxy A04s dan juga Galaxy A14 5G. Setelah pakai sih menurut gue ini HP yang menarik banget, tapi sebelum kita bahas kualitasnya, jangan lupa like dan subscribe guys, karena itu bakal ngebantu banget channel ini untuk berkembang ke depannya. Makasih banget. Oke, untuk HP-nya sendiri, gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 minggu guys. Dan untuk kelas entry level, bisa gue bilang dari segi kualitas dan harga, HP ini terhitung menarik juga. Satu hal yang menurut gue stand out di HP ini dibandingkan dengan HP-HP sekelasnya, menurut gue tuh ada dari tampilannya. Mungkin ini terkesan agak gimmick ya, tapi mungkin ini adalah HP termurah Samsung yang mirip dengan versi flagship-nya atau Galaxy S23. Build quality-nya memang nggak sebagus Galaxy S23 karena emang dia beda kelas guys, tapi eksekusinya gue suka banget. Kebetulan yang gue pakai ini adalah varian warna hitam dan in real life HP ini kelihatan kayak HP mahal. Soalnya walaupun ini materialnya masih polikarbonat, finishingnya tuh kelihatan elegan banget. Dan mereka juga kasih beberapa aksen garis-garis yang ngebuat tampilannya nggak terlalu polos dan kelihatan lebih menarik. Pas dipegang ini ketebalan dan bobotnya itu masih sama lah ya dengan HP-HP sekelasnya. Tapi kalau untuk fitur bodinya bisa dibilang ini salah satu yang terlengkap juga di kelasnya. Soalnya fitur-fitur penting kayak micro SD card slot, side fingerprint sensor dan juga NFC juga udah ada di sini. NFC di sini tentunya jadi daya tarik tersendiri di kelas harga segini. Soalnya bisa dibilang ini adalah Galaxy A paling murah yang udah pakai NFC. Jadi bisa dibilang kalau kalian suka cek atau top up e-money, harusnya sih HP ini bisa jadi salah satu opsi termurah yang bisa kalian pilih untuk sekarang. Terus untuk layarnya, yang gue suka dengan Galaxy A tahun ini adalah mereka tuh nge-tweak tampilannya biar kelihatan lebih enak di mata. Dan ya seperti kalian tahu, selama ini gue nggak terlalu ngefans dengan Infinity V-nya Samsung, soalnya notch dan bezel bawah dari layarnya itu kelihatan besar, jadi agak mengganggu. Tapi di Galaxy A14 LTE ini bezelnya dibuat lebih simetris dengan notch yang ukurannya tuh lebih kecil, dan itu ngebuat tampilannya lebih enak di mata, nggak terlalu mengganggu, dan bahkan bagi gue ini udah kelihatan cukup menarik. Sedangkan untuk kualitasnya bisa gue bilang ini tuh kualitasnya tuh ada di tengah-tengah antara Galaxy A04s dan juga Galaxy A14 5G. Resolusi layarnya ada di atas Galaxy A04s soalnya dia udah Full HD, sedangkan refresh rate-nya ada di bawah Galaxy A14 5G soalnya ini cuma 60Hz doang. Tapi selama pakai HP ini bisa gue bilang sih layarnya ini bisa produce detail yang baik dan warna-warna yang bagus. Untuk gerakan layarnya memang gak sesmooth sayangan-sayangannya guys ya, karena dia cuma 60Hz, tapi kalau dipakai untuk nonton-nonton dan keseharian, bisa dibilang ini kualitasnya udah terhitung nyaman-nyaman aja sih. Apalagi mengingat ini kan harganya emang nggak terlalu mahal, jadi kualitas kayak gini menurut gue udah terhitung oke banget. Oke, sekarang kita lanjut ke performa. Kalau untuk performa sih bisa gue bilang ini salah satu HP yang cukup menarik juga. Satu hal yang ngebuat HP ini beda dengan sayangan-sayangannya adalah kayaknya ini salah satunya HP 2 jutaan yang dapat update software sampai 4 tahun. Dan itu terhitung lama banget karena di harga segini biasanya HP-HP itu cuma dapat upgrade software selama 2 tahun. Terus untuk prosesornya sendiri, HP ini pakai prosesor yang tujuannya itu untuk pemakaian sehari-hari dan juga efisiensi baterai, yang namanya adalah Exynos 850. Dan kalau ditanya performanya gimana, kalau kalian sering ngecek grup WhatsApp, konten-konten sosmed, browsing atau nonton-nonton, bisa gue bilang sih performa HP ini udah terhitung cukup banget untuk itu. Tapi kalau ditanya HP ini bisa dipakai untuk main game atau enggak, jawabannya tentu aja bisa. Tapi kalau untuk yang kompetitif banget kayak kompetitif PUBG atau Genshin Impact, ini mungkin belum cocok. Tapi kemarin gue coba untuk main Mobile Legends di HP ini dan ternyata dia cukup lancar kalau dipakai untuk push rank di sini. Jadi untuk game-game sekelas Mobile Legends atau di bawahnya bisa gue bilang sih performa HP ini udah terhitung cukup untuk itu. Oh ya, untuk variannya sendiri HP ini punya 2 varian RAM, yaitu RAM 4GB dan 6GB. Dan gue saranin sih kalau kalian emang ada rencana pakai HP ini untuk nge-game, ambil yang varian 6GB aja. Tapi kalau kalian pakai HP ini untuk sehari-hari aja, gue rasa yang varian 4GB harusnya udah cukup banget. Oke, tapi ada satu hal yang sebenarnya lumayan buat gue khawatir juga pas pertama kali pegang HP ini, dan itu adalah daya tahan baterainya guys. Seperti yang kalian tahu, sejauh ini prosesor Exynos 850 ini kan biasanya ditandemin dengan layar yang resolusinya HD doang untuk jaga ketahanan baterainya biar tetap awet. Jadi pas tahu HP ini resolusinya Full HD, gue cukup penasaran juga nih dengan daya tahan baterainya seperti apa. Dan karena penasaran, seperti biasa kemarin akhirnya gue coba pakai
HP ini selama seharian tanpa wifi, dan ternyata setelah 1 hari baterainya itu masih sisa sekitar 28%. Dan itu lumayan buat gue kaget sih, soalnya biasanya kan HP-HP yang gue pakai itu sisa baterainya itu ada di kisaran 15 atau ya di bawah 15%, ini 28%. Dan karena masih sisa banyak, akhirnya kemarin gue coba habisin baterainya dengan push rank Mobile Legends selama 40 menit, yang mana akhirnya ngebuat baterainya tinggal tersisa 9% dengan total waktu aktif sebesar 7 jam. Jadi walaupun layarnya Full HD, ternyata daya tahan baterainya masih terhitung awet banget. Gue yakin kalau kalian pakai HP ini untuk kegiatan-kegiatan normal aja, baterainya tuh bisa bertahan selama 1,5 hari. Dan kalau misalkan kalian manfaatin baterai savernya, ada kemungkinan HP ini bisa bertahan selama 2 hari. Dan gue rasa untuk daya tahan baterai segitu, HP ini udah terhitung aman banget kalau kalian nyari HP yang gak gampang lowbat. Oh ya, untuk chargernya sendiri seperti biasa di dalam boxnya itu nggak ada chargerannya ya guys ya. Tapi untungnya di Galaxy A14 tahun ini kita dikasih bundling chargeran 15 watt di luar dari box HP-nya. Dan itu lumayan banget ya guys ya, karena kita nggak perlu keluar budget lagi untuk beli chargeran kayak di tahun 2022 kemarin. Oke, sekarang lanjut ke kameranya. Kalau untuk kameranya sih bisa dibilang sih komposisi kameranya ini bisa dibilang salah satu yang paling lengkap di kelas entry level. Sama kayak Galaxy A04s, dia juga punya kamera 50 megapiksel triple kamera. Tapi bedanya di sini kita udah dikasih kamera ultra wide yang menurut gue cukup berguna banget untuk keseharian. Nah, untuk hasil foto kamera 50 megapiksel ini bisa dibilang udah terhitung oke banget. Di kondisi yang terang, fotonya punya detail yang tinggi, kelihatan tajam, warna-warnanya juga kelihatan natural, nggak terlalu oversaturated atau kontrasnya terlalu over. Dan di sini juga dia punya kamera ultra wide yang berguna sih kalau kita pakai untuk foto-foto landscape. Nah, kalau dipakai untuk foto orang, bisa gue bilang skin tone-nya tuh udah aman ya, nggak kebiruan atau kemerahan, dan hasil 2 kali zoom-nya juga masih terhitung oke banget kalau misalkan mau dipakai untuk foto-foto portrait. Terus kalau di kondisi low light, hasilnya emang turun ya guys ya. Kalau di area yang cahayanya terlalu minim, hasilnya tuh bakalan kayak cat air sih. Tapi kalau masih ada lampu di sekitar kita, hasilnya itu masih terhitung oke banget dan masih lumayan lah hasilnya kalau di post untuk jadi IG story atau yang lain-lain. By the way, untuk kelas harga 2 jutaan, hasil selfie-nya udah terhitung cakep banget. Terus hasil video selfie-nya juga oke banget, soalnya hasilnya masih terhitung tajam dan skin tone-nya juga mantap. Menurut gue sih ini udah terhitung cakep banget kalau dipakai untuk video call, terutama untuk kelas harga di harga 2 jutaan. Nah, untuk videonya HP ini bisa record di 1080p 30fps guys. Ini contohnya sekarang jam 4 sore, gue lagi keluar nyari makanan dan kalian bisa nilai gimana kualitasnya. Kebetulan gue lagi di luar juga, ada suara angin dan macam gimana suaranya seperti apa. Stabilan juga bisa dibilang standar-standar aja, nggak ada image stabilization yang bisa ngebuat videonya benar-benar stabil tapi nggak terlalu berguncang juga, jadi masih oke lah kalau dipakai untuk gerak-gerak gitu. Overall sih untuk harga 2 jutaan menurut gua kameranya sih standar-standar aja. Mungkin kalau untuk harian sih nggak masalah ya, untuk dokumentasi simple aja menurut gua masih oke-oke aja. Oke, terakhir untuk harganya, seperti yang gue bilang tadi, HP ini punya 2 varian ya guys ya. Yang harganya itu start dari angka 2,3 jutaan. Jadi harganya memang ada di tengah-tengah Galaxy A04s dan juga Galaxy A14 5G. Dan dengan harga segitu sih bisa gue bilang ini bisa jadi opsi yang termurah kalau kalian emang nyari HP 2 jutaan yang punya looks kayak flagship, dan itu jarang banget. Atau HP ini juga bisa jadi alternatif yang bagus kalau budget kalian nggak sampai untuk Galaxy A14 5G. Soalnya kedua HP ini sebenarnya kemiripannya tuh banyak banget, terutama dari segi baterai, desain, dan juga kamera. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys Galaxy A14 LTE ini? Apakah ini HP yang bagus atau gimana? Coba aja langsung komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like guys dan subscribe guys, biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.